Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Adjil Dito. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Apa kabar dia? Alhamdulillah pilek dikit. Iya, kenapa gue berasa ada pilek-pileknya? Iya, kurang istirahat. Gak apa-apa. Anjay. Iya. Begadang maksudnya atau gimana? Begadang maksudnya. Lo begadangan atau kerja ini? Begadang. Begadang. Emang masih suka begadang? Masih banget. Ngapain kalau begadang, Jil? Main HP, Cing. Main Mobile Legend. Kalau enggak, kalau belum di rumah main biliar. Oh, masih begadang. Emang umur berapa? 24. Oke, masih oke. Emang Cing berapa umurnya? Masih oke lah. 55 gue beda 31 sama lo beda dikit lah. 31, orang masih satu jari. Masih bisa dihitung jari 31. Iya. Iya, beda dikit kok. Iya, tapi masih suka begadang, masih kuat-kuat aja. Masih, alhamdulillah. Ya paling gini kan, pilek dikit. Ini memang kalau habis begadang jadi pilek atau memang lo Biasanya habis begadang pilek. ntar sembuh lagi? Ntar sembuh lagi. Begadang lagi. Sore-sorean ntar udah sembuh. Begadang lagi. Sore-sorean. Mumpung masih 24 kan sih. Iya benar. Kalau udah 55 kan. Iya. Tapi kan lo belum tentu sampai. Iya juga ya. Masih jauh. Nyampenya aja beda umurnya aja belum nyampe. Iya. Gue juga belum tentu lama lagi. Jangan Cing. Cing harus lama Cing. Amin ya Allah. Masa wawancara nggak ada hostnya nanti? Ya berhenti aja udah. Harus kalau by the way Cing ya. Ya. Aku tuh nontonin Cing dari aku masih SD. Belum. Sumpah. SD kelas 3. Kelas 3 apa kelas 4? Nontonin apa ya? Abdel and Temon. Lo ngeliat mamanya Abdel ya? Enggak. Lu ngeliat mamanya Abdel. Beneran Cing, beneran. Sering pakai baju senam kan dia. Itu banget. Iya. Itu ya. Tapi juga ngeliatin Cing. Jadi ya pas ngeliat, nggak tahu kalau ternyata abis itu kan udah nggak pernah nonton lagi. Terus tiba-tiba ngeliat Cing udah di lingkungan circle stand up. Oh ternyata Cing juga orang stand up gitu. Aku mikirnya gitu. Tapi emang iya nggak Cing? Iya. Emang udah lama stand up ya? Stand up itu gue dari 2011 mungkin ya. Oh. Dari 2011. Kalau Abdel and Temon dari kapan Cing? Abdel Temon tuh 2006, 2007 apa? 2007, bener tuh kan, aku SD guys. Lo SD ya? Iya. Sekarang lo masih... Sekarang alhamdulillah udah 24 kan udah. Iya, maksudnya masih sekolah nggak? Nggak, lagi cuti kuliah. Oh, kuliah apa tadinya? Komunikasi. Di? LSPR. Sudirman Park ya? Yes, Sudirman Park. Nah, lo bukan libur, cuti. Cuti apa DO nggak tahu sih. Cing. Terakhir kapan deh lo kuliah deh? 2 tahun yang lalu. DO lah. DO ya? DO ya? Bukan cuti itu mah kalau 2 tahun. Ya, kenapa lo nggak terusin? Nggak bisa ini Cing, nggak bisa manage waktunya. Maksudnya antara kerja sama pendidikan. Ini nggak ada hubungan sama begadang Cing. Lo begadang bisa? Ini nggak ada hubungan sama begadang. Maksudnya kayak lagi syuting, tapi juga dikasih tugas kuliah yang sama abrek-abrek juga nggak akunya nggak sanggup. Mungkin ada di luar yang sanggup, tapi aku nggak. Mana kuliah bayar pusing. Iya.
Kerja dibayar. Betul, itu juga ada faktornya. Syuting aja. Terakhir apa jurusan komunikasi apa? PR. PR. Public Emang relation. cita-cita lu jadi Enggak. Jadi itu gara-gara COVID, Cing. lah? Oh, gara-gara COVID jadi kuliah. Bukan, Orang iya. gara-gara COVID jadi nggak Bener. kuliah. Gara-gara COVID, nggak tahu mau ngapain kan. Terus si mama bilang, aja daripada kayak gini mendingan cari kampus online, kata mama gitu. Oh ya udah, akhirnya nyari tuh beberapa, ketemulah, dapetlah paling cocok sama RSPR. Itu umur kuliahan emang? Atau lo gap year? Enggak, sempat gap juga 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Lo nggak kuliah begitu lulus SMA karena? Lagi padat syuting dan juga... Bener, Cing. Bener ini mah. Iya, bener. Tapi asik aja gitu. Kalau gua kan padat casting. Syutingnya kagak lulus. Ya, aku gara-gara itu. Makanya, karena kata mama kayak gitu, ya udahlah akhirnya ikut. Sebenarnya pengennya masuk ke psikolog, Cing. Kenapa tapi kan emang? Nggak tahu, aku suka aja. Maksudnya dulu jadi di zaman masih kecil tuh kayak di Gramet tuh masih zaman-zaman anak-anak ngiter-ngiter Gramet tuh aku bacanya buku psikolog gitu-gitu. Kenapa lo tertarik melihat tingkah laku manusia? Iya, banget. Aku sangat suka observe. Terkait temen lo, temen tuh psikolog dia. Oh iya. Iya. Salam dong, Cing, buat Om Temon. Enggak langsung. Oh, enggak langsung. Okay. Sekarang nanti aja. Kan lagi wawancara. Iya. Gue mau langsung aja. Apa yang membuat lo tertarik ngelihat tingkah laku manusia? Karena miliaran manusia di dunia dan nggak ada satupun yang sama kan, secara sifat gitu kan. Pasti even ada yang mirip tapi paling mentok cuma serupa tapi nggak sama gitu. Ya itu yang bikin aku penasaran, pengen mencoba mau ngelihat sebenarnya manusia tuh apa sih gitu. Ya, lo jadi sekarang suka mendiagnosa teman-teman lo nggak? Enggak. Ini orang kalau kayak kayak gini. gitu. Kalau itu cuma diagnosa yang ada di kepala doang kan. Maksudnya untuk diri sendiri Iya, aja. buat diri sendiri aja. Kayaknya dia orangnya kayak gini deh gitu. Coba misalnya ngobrol sama dia, pakai cara ini kira-kira works nggak ya gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya nggak works, coba putar otak lagi, cari lagi gimana sampai berhasil gitu. Nanti cara-caranya lo tahu dari baca Ya, memang. Baca, kalau nggak baca ya feeling aja, maksudnya kayak karena udah ketemu banyak orang, kayak gue pernah nih ketemu bentukan yang kayak gini nih gitu. Coba cara nanggepinnya kayak biasanya. Ternyata nggak, ada yang harus dievaluasi lagi nih gitu. Gitu-gitu aja. Ini sepintas lo kalau ketemu gue apa? Dia yang ada di kepala lo. Ngeliatnya Cing hangat aja sih di kepala. Hangat banget. Hangat, Cing. Hangat. Rahim kali hangat. Hangat. Rahim gua hangat kan gitu sering. Tapi aku bisa ngeliat itu, maksudnya aku bukan bisa ngeliat sih. Sebenarnya itu kan basicnya kan sebenarnya semua orang udah pernah, orang juga bisa nggak sih menurutku? Kayak gua rasa lu orangnya begini, gua rasa lu. Cuma masalah dia tertarik atau enggak aja mendiagnosa gitu ya. Iya. Iya, Kalau iya, aku emang kebetulan emang tertarik banget dan suka gitu. Nah, terus kenapa lo jadi milih itu? Nggak psikologi yang online aja? Aku mikirnya kalau psikolog itu harus full time gitu loh kuliahnya. Oke. Jadi jangan sampai keganggu waktunya. Nah, aku berencana kalau misalnya emang pun mau ngambil kuliah psikolog, ya aku berhenti syuting dulu untuk sementara gitu. Off syuting dulu, ya mungkin ya sekitar 4 tahun, 5 tahun. Udah selesai baru aku mungkin bisa decide lanjut lagi apa enggak gitu. Masih ada nggak kepengenan? Masih, untuk kuliah? tapi ngumpulin uang kalau sekarang. Hah? Maksudnya? Ngumpulin uangnya dulu. Karena mau kuliah nggak mau di Indonesia. Oh, di mana yang bagus? Nggak tahu, pengennya sih di Eropa, Finland sih pengennya. Finlandia. Tapi kan ininya juga harus gede kan. Harus gede. Jadi emang harus kerja dulu sekarang. Ini kan termasuk kerja juga nih. Iya, betul. Tapi cari beasiswa kan bisa. Iya, pengen juga. Tapi kan aku sadar diri sih aku, Cing. Aku kan rada PA ya anaknya. Jadinya kayaknya kalau nggak pakai rada kayaknya deh. Memang PA. Iya. Kan PA nih anaknya nih. Iya. Jadi kalau misalnya kuliah model beasiswa kayaknya agak susah nih. Jadi memang kayaknya harus biaya sendiri gitu mikirnya. Kenapa sih Finland? Kalau lu udah riset di Finland Enggak sih, itu? tapi suka negaranya. Oke. Kalau Finland ya UK. Iya, Apalagi kan, Cing. Finland katanya negara yang paling bahagia ya? Dengar-dengar sih gitu. Dengar-dengar gitu ya. Aku sih suka lihat desain negaranya aja, suka aja gitu. Dan gara-gara ngobrol sama keluarga, sama siapa gitu, aku lupa psikolog sama
itu di Finland bagus. Aku dengernya gitu. Ah. Nah, tiba-tiba di otak tuh selalu kayak mau kemana ya? Finland kali ya? Gitu. Tanpa ada alasan kuat, nggak research juga. Kalau Tapi UK? Ya UK udah pasti sekolahnya bagus paling bagus kan Oxfordnya. Iya. Paling bagus di situ. Di sini aja ada tuh khusus bahasa Inggris Oxford, Cambridge, Oxford ada kan? Ya ada ya kan khusus bahasa Inggris. Iya. Kan kuliahnya di sana kuliah langsung di sana. Iya. Lo tuh sering ya manifesta apa namanya? Iya manifestasi. Kayak gitu tuh sering. Manifesting ya, sering. Termasuk kerjaannya sekarang nih dari waktu kecil lo kayaknya enak kalau jadi ini. Iya. Tapi waktu kecil kan di otak cuma main kan. Jadi ya diajak syuting, ayo orang mikirnya main-main aja sama teman-teman gitu. Iya. Emang awal pertama kali syuting apaan? Aku tuh awalnya iklan lokal dulu di Medan. Aku kan orang asli Medan, Oke. asalnya dari Medan. Iklan lokal, terus ada beberapa Iklan series- lokal itu maksudnya? Iklan yang cuma tayang di Medan. Oh, TV lokal? Iya, TV lokal. Oke. Jadi kayak ada wafer, ada es krim gitu. Duren. Gak duren sih. Nggak ya? Nggak semedan itu Oke, maksudnya. iya. Terus habis itu 2008 apa 2009 baru pindah ke Jakarta. 2009. Kok apa lagi dia? Kan kakak saya. Oh, gitu. 2009 pindah Jakarta. 2009 pindah Jakarta. Karena apa? Awalnya ini mau masuk pramugari. Kakak lo? Iya. Mau masuk pramugari? Iya. Nggak cocok. Kenapa ya lo yang ke Jakarta? Iya nggak. Jadi Nggak nemenin. aneh keluarganya nih. Nemenin Cing. Iya, kalau nemenin maunya juga dia yang lebih tua nemenin. Iya, berangkat bareng Lo mah kita. diajak namanya. Iya kita, nah saya diajak nih, aku diajak nih sama mama. Ayo kita ke Jakarta, nggak mungkin dong ditinggal sendirian. Oke. Ayo ke Jakarta, berangkatlah itu bertiga. Aku Maksudnya pindah? nggak. Awalnya cuman mau nemenin doang. Oh, nemenin doang. Nemenin oke. doang. Tapi ternyata long story short, gagal lah, nggak jadi lah. Udah satu tahap lagi tapi nggak jadi lah gitu kan. Oke. Udah nggak jadi, akhirnya iseng lah nyoba dapat info ini model Han Plaza Semanggi, Cing. Oke. Tante Arzeti Iya. bikin tuh. Ini udah masih di waktu nemenin? Iya. Oh, Sambilan. oke. Ikutlah si lomba model itu karena dari di Medan udah sering ikut lomba model. Oke, ya. Ikut, alhamdulillah rezeki juara. Juara 1 laki-laki, juara 2 umum. Oke. Nah, ketemu sama agensi iklan di situ. Iya. Mam, anaknya lucu, bawa casting dong katanya gitu. Ini umur berapa nih? Umur 8. 8 tahun, oke. Iya. Bawa casting dong gitu. Oh ya udah boleh gitu. Casting. Alhamdulillah casting pertama dapet. Untuk iklan? Iya. Iya, iklan Royco tuh waktu itu tuh, Oke. bumbu makanan. Ah. Udah. Ternyata kayaknya bisa nih gitu loh. Coba aja. Terus kata guruku di Medan yang ngajarin modeling di Medan juga gitu. Coba aja di Jakarta gitu. Lah sekolah lo? Apa? Sekolah? Ya udah itu langsung urus tuh pindahan tuh. Langsung pindah. Pindah iya. Pindah. Nekat. Ini nggak terima pramugari? Ya udah Balik. nemenin jadinya. Nemenin. Oh sempat ikut ini. Akhirnya nemenin dia? Nemenin. Akhirnya dan ini. Kebalik nih akhirnya nih. Iya. Tadinya lo yang nemenin. Iya, tadinya gue nemenin. Iya. Akhirnya dia yang nemenin. Tapi gue sempat nemenin dia. Happy Song. Di Indosiar. Iya. Juara. Juara? Dapat duit banyak banget. Coki Sitohang? Betul. Sitohang apa si Hotang sih? Sitohang. Oh, Happy Song. Iya. Gue sering suka lihat tuh. Iya, syutingnya. jadinya udah akhirnya ya udah mulailah dari situ iklan. Setelah iklan barulah sempat main juga jadi cameo sinetron gitu-gitu. Ada pas masih kecil-kecil. Iya. Sampai akhirnya ya udah gabung boy band. Boy bandnya umur? Umur 10. Umur 10 udah? Umur 10, 9 Boy band. OTW 10 tuh. Oke. Jadi nyanyi dia tuh? Ya akhirnya nyanyi itu, tapi sambilan di tengah-tengahnya juga ada kita syuting film, ada sinetron juga buat boy band gitu. Sinetron lagi booming-boomingnya ya? Di tahun-tahun itu? Iya, lumayan peak. Tapi kan peaknya sinetron banget kan 2014 ke atas Iya. tuh sampai 2018-an gitu kan, Ci. Iya. Nah, tapi sebelum itu kita juga udah mulai syuting sinetron tuh. Gitu. Stripping juga dapat? Stripping. Dapat stripping. Sekolah gimana tuh? Udah, akhirnya sekolah ya izin terus aja, minta pengertian dari sekolah aja. Minta pengertian? Iyalah, ngertiin aku lah, aku bilang gitu. Minta pengertian dari sekolah? Ngertiin, ya dari pasangan kan susah. Iya, oke. Lulus nggak tapi? Lulus, alhamdulillah. Tanpa tinggal-tinggal kelas? Enggak. Tapi nilai rata-rata ya, Ya. biasa aja. Nggak apa-apa, penting lulus. SMP, SMA di Jakarta berarti? SMP, SMA Jakarta. SMP, tapi SMP sempat negeri terus homeschooling.
Kalau homeschooling kita nggak bisa bolos ya, yang bolos gurunya ya. Betul. Iya, jadi Soalnya ya gimana mau bolos, Cing? Orang seminggu masuk 3 kali. Tapi homeschoolingnya bukan gurunya ke rumah. lah bukan homeschooling dong. Gil. Tapi namanya homeschooling, Cing. Gimana? Bukan Home apa? Rumah. Sekolah schooling. Kan rumah belajar. Homeschool. Rumah belajar. Rumah tempat orang-orang belajar, Cing. Ya sekolah aja boleh. Ngapain pakai diomongin? Sekarang Berarti- lu di mana deh? Lu di mana tuh belajar? Berkemas namanya. Nama homeschoolingnya. Maksudnya tempat lu belajar di mana? Di kelas. Tuh, bukan home dong. Loh, berarti kalau homeschooling Kaseto itu juga ada tempatnya di Bintaro? Dia bukan di rumah nggak? Enggak. Di apa? Di gedung. Tapi sistem masuknya nggak kayak sekolah resmi, nggak kayak sekolah yang kayak setiap hari masuk dari jam 7 sampai jam 2 gitu. Masuknya cuma 3 jam, Cing, satu hari mah. Itu juga 3 hari dalam seminggu masuknya. Iya, tapi bukan homeschooling kali namanya. Berarti coba salah siapa? Bukan salah saya. Bukan salah Cing juga mikir kayak gitu. Kalau homeschooling kan home di rumah. Schooling, Bersekolah di belajar. rumah. Betul. Bersekolah di rumah. Setuju. Jadi ya guru yang datang ke Guru yang datang ke rumah. Harusnya. Tapi konsep homeschooling nih jadinya berubah nih. Homeschooling ya itu ya tempatnya ada naungannya Gedung dijadikan kayak gedung. rumah. Dijadikan seperti rumah. Tapi tempat orang belajar. Tempat orang bersekolah. Gitu, Cing. Jadi begitu dilihat kayaknya kurang rumah nih, masih terlalu ruko ini. Belum bisa kita. sekolah banget nih gitu. Ya, masih belum bisa disebut homeschooling. Dikasih teras gitu-gitu. Iya, ada terasnya gitu-gitu kan. Tapi kayak di gedung. Enggak, kalau yang aku nggak tahu ya. Kalau HSKS tuh seingat aku nggak cuman rumah deh. Ada juga homeschooling yang bentukannya ruko. Ya udah udah tambah bukan homeschooling. Iya itu dia, Cing. Les itu. Iya, lebih mirip les. Aku lebih setuju sebenarnya dibilangnya les. Kursus. Betul. Kursus tapi di satu masa lo akan ikut ujian yang setara dengan sekolah lain. Betul. Menurut aku sebenarnya kayak gitu. Home tuh home-nya dari mana? Iya. Bener. Apa suasananya homey? Tapi by the way itu juga. Iya. Suasananya emang kayak rumahan banget kan, pakai baju Maksud- bebas. Baju bebas. Datang Iya, celana nggak panjang. seragam. Iya, nggak ada seragam. Sambil makan gitu. Boleh. Situ kali home-nya ya, home. Ya. Tapi jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Dah, katanya rumah. Home ya. Homeschooling ya. Tapi lo di SMP SMA homeschooling? SMP. SMP SMA gue swasta. Kelas berapa? SMP tuh dari kelas 8 sampai kelas 9 tuh gue Homeschooling. 3 3 hari seminggu. Iya, 3 kali seminggu. Satu hari itu 3 jam doang. 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Berarti sebenarnya bisa. Berarti sebenarnya bisa sistem pendidikan kita. Bisa. Ngapain dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 2? Mungkin tujuannya buat membangun disiplin. Lah, lu juga disiplin. Iya. Lu datang juga ke sana kan? Iya. 3 jam. 3 jam. Keluar nggak 3 jam? Enggak kan di situ terus? Enggak, di situ terus. Terus lo ikut ada istirahatnya lagi? Tuh. 3 jam ada istirahatnya? Iya. 1,5 jam belajar. 1,5 jam istirahat. Stenggi ya dia. Setengah jam istirahat. 1 jam lagi sisanya belajar lagi, pulang habis itu. Tapi ujiannya soalnya sama dengan ujian anak-anak SMP. Kita di ujian ini sama pas UN, gabung sama anak-anak SMP yang lain. Dan lulus. Lulus. Itu berarti sebenarnya bisa. Bisa. 3 jam per pertemuan. Iya. Pertemuannya 3 kali seminggu. Iya, bisa. Kasihan dong orang-orang yang setiap hari. Nggak enak nih bahasa nih. Nggak enak nih, Cing, bahasa, Cing. Kalau bahasa pendidikan, Cing. Rada nggak enak, Cing. Akunya nggak enak. Masih muda soalnya, Cing. Kalau udah seumuran Cing kan enak nih, kritis. Ya. Bukan pemikiran kritis. Iya. Kalau seumuran aku, pemikiran kritis Kirain salah. kritis sudah bukan, Cing. Gitu ya. Kalau seumuran aku dibilang sosok kritis gini, alah lu, bocah ingusan lu. Anak kemarin sore lu, ntar gituin lagi, Cing. Tapi kan semua orang pernah muda. Iya, tapi kan mentalitas orang-orang kita kan oknumnya beberapa diantaranya pada nganggep anak kecil nggak punya pengalaman banyak.
Benar, kalau nggak punya pengalaman banyak benar. Iya, jadi diremehin. Tapi bukan berarti tidak lebih tahu. Nah, menurut mereka nggak lebih tahu daripada mereka yang sudah banyak. Nih, gua aja nggak tahu homeschooling. Tahuan lu. Iya. Iya kan? Tuh, dengar. Iya. Dengar. Homeschooling kayak gitu. SMA biasa. Swasta. Nah, berbarengan juga dengan kegiatan syuting. Berbarengan, tapi emang pihak sekolahnya nggak apa-apa, justru senang Pengertian. gitu. Sudah pengertian banget. Tanpa diminta pengertian mereka udah ngerti. Alhamdulillah. Jadi boleh kalau ada kegiatan lo izin. Iya. Ujian nasional nggak? Ujian nasional. Lulus juga? Lulus, alhamdulillah. Oh, bisa berarti. Bisa. Bisa. Ya nggak PA berarti kan? Iya. Standar. Lulus lah. Rata-rata otaknya ya rata-rata. Iya. Udah kelar deh tuh SMA. Udah sinetron tuh SMA. Udah, aku sinetron dari SD. Iya kelas 6 itu, kelas 5, kelas 6 itu SD. Lo kehilangan masa muda gak sih? Enggak. Jujur enggak? Lo belum rasain aja. Hah? Ntar udah tuaan dikit baru. Oh iya ya. Gua waktu kecil tuh gua kehilangan ini gitu. Enggak lagi, Cing. Enggak, karena emang full main, Cing. Pensiun dah sekarang dah. Jangan, Cing. Hei, Cing. Jangan, Cing. Jangan, Cing. Takut. Saya nggak bisa apa-apa lagi selain entertain soalnya. Kan terus sekolah. Homeschooling lagi loh. Ngambil psikologi. Iya. Tapi nggak kehilangan masa muda? Jujur enggak, karena emang full main, Cing. Maksudnya emang mau main aja. Dan juga kebetulan emang suka tampil kan. Iya. Jadinya masa kecil. Pas, ya? Iya, jadi masa kecilku tuh aku bayanginnya ya udah pas kecil tuh suka nampil. Jadinya gerak berbarengan gitu loh sama pekerjaannya juga gitu. Jadinya kayak hobi tapi kali ini hobinya dibayar gitu. Enak ya hobi yang dibayar. Ya? Alhamdulillah. Iya. Kata orang-orang kalau mau punya hobi di luar dari pekerjaan. Saya punya hobi luar pekerjaan. Ada. Biliar. Nah, iya benar. Biliar. Ya. Iya. Nyaut aja sih gitu, Cing. Iya. Itu emang spesialis nyaut sih. Iya, dia celetuk ya. Dia pembubar tongkrongan misalnya. Lagi nongkrong dia nyeletuk gitu. Iya. Jadi sekarang udah kalau lo hitung, seingat lo udah berapa film? 24, 25. Banyak banget sih, Cing. Cing. Kalau dihitung dari 8 tahun. Umur 8 tahun. Umur 8 tahun lo berkarir. Berarti udah 16 tahun lo main di dunia ini. Kalau berkarir kan, kalau dari di Medan itu kan dari umur 6 tahun tuh sebelumnya. Jadi udah 18 sebenarnya. Udah 3/4 hidup sebenarnya, Cing, di entertain. Berarti lo dewasa sebelum waktunya. Karena di tempat syuting. Iya. Ngomongnya Dipaksa. Ngomongnya nyablak-nyablak aja, nggak peduli ada anak kecil. Jadi itu udah, pas kecil tuh udah tahu istilah-istilah itu. Ya malah nanya ke mama. "Ma, ini tuh apa?" gitu. Seriusan? Mama loh, kata mama gitu. Jangan, itu kata kasar, nak, kotor, kata mama. Jangan ya. Selalu dikontrol, untungnya juga dikontrol sama mama. Setiap hari kan ditemenin sama mama syuting. Ini sekarang temenin? Kalau sekarang kakak. Mama istirahat. Karena apa lo sama kakak lo datang? Karena mama udah lumayan berumur kan. Bukan, maksud gue kenapa lo nggak sendiri aja? Kenapa harus ada tetap. Gue sama keluarga tuh emang nggak terbiasa untuk kita keluar. Apalagi untuk urusan kerjaan, tapi nggak ada keluarga yang nemenin juga gitu loh, Cing. Oke. Maksudnya kalaupun kakak gue yang ini nggak bisa, ya kakak gue yang pertama harus nemenin gitu. Jadi lo pergi nggak pernah sendiri, kecuali main? Kecuali main. Padahal kebalik ya sebenarnya ya, temeninnya pas main. Kalau pas kerja dia nggak mungkin macam-macam. Kadang-kadang juga nemenin kalau main. Malah banyakan nemenin kalau kakak. Gue jarang main juga sih, Cing. Lah, kalau lo jarang main, dia nemenin siapa? Dia main sendiri. Iya. Dia main sendiri. Tapi kadang gue juga nemenin dia. Jadi sebenarnya siapa sih yang nemenin ini? Gue bingung sama keluarga lo nih. Pada intinya kita saling melengkapi, Cing. Oke. Saling ada satu sama lain. Awalannya dulu mama nemenin aku main. Sekarang mama udah kusuruh santai-santai aja. Kalau mau pergi tinggal pergi, kalau mau nongkrong sama teman-teman tinggal nongkrong, nggak usah pikirin kerjaan karena udah aku sama kakak yang ngurus gitu. Emang nggak
nggak risih gitu ditemenin sama kakak, sama keluarga, nongkrong sama orang-orang. Jujur enggak. Kalau misalnya apalagi sama kakak ya, kalau nongkrong sama teman-teman, dia juga bisa nyesuaiin gini. Berbaur banget dan kebetulan teman-teman gue juga sayang banget sama kakak. Karena? Iya karena asik aja kan orangnya. Emang asik? Asik banget. Iya. Gini Cing, gini dong. Gaya asik. Nah gitu Cing. Asik gitu. Juara happy song. Masa nggak happy? Karena happy song masa nggak asik? Masa nggak happy orangnya nggak mungkin. Betul. Iya. Ngerti orang song? Happy dong. Kacau dah. Berarti hampir setiap tahun lo ada film. Cuma break pada saat COVID. Iya, itu juga sebenarnya break lanjut. Breaknya cuma 5-6 bulan kan. Habis itu lanjut lagi. Umpet-umpetan dong syutingnya. Iya. Waktu COVID. Iya, ngumpet iya. Tapi sempat ada yang izin banget. Tapi emang strict parah itu, Cik. Harus ini ya, kayak periksa PCR gitu. Iya, PCR. Setiap hari swab. Setiap hari? Iya, kalau mau datang ke lokasi syuting. Iya. Hari-hari diginiin mulu, ya Allah. Nggak suka banget rasanya. Lo pernah kena COVID-nya? Pernah. Lama nggak? Seminggu. Wah, cepet juga ya. COVID ada penutupannya nggak sih? Maksudnya penutupan closingan nih, COVID. Udah nih kita nggak ada COVID lagi. Endemi maksudnya? Kalau pengumuman udah ada COVID, ada kan tanggal 1 Maret. Pandemi itu gitu kan. Endeminya nggak ada kan? Nggak ada. Ini udah nggak ada dah pandemi. Ada nggak sih pengumuman? Orang katanya muncul lagi kan? COVID. COVID-24 dong. 25 ya. COVID-25. Kalau kemarin kan COVID-19. COVID-19. Karena ditemukan di tahun 2019. Betul. COVID-25. COVID-25. Coba Cing sebutin COVID 25 kali. COVID. Ih, seneng deh nurut deh. Makasih ya, Cing. Makasih ya. Cara-cara orang tua supaya diterima sama yang muda gitu. Mau aja apa yang disuruh sama yang muda. Anjing. Iya. Tapi lo sekarang sedang proses tayang film terbaru Rest Area. Yes, sudah mau tayang. Rest Area lagi. Kapan mau tayang? 2 Oktober. 2 Oktober 2025. Betul. Oke, Rest Area-nya apaan? Cerita di Rest Area. Di situ aja. Rest Area. Nggak pindah-pindah? Nggak. Di Rest Area itu? Iya. 5 Crazy Rich terjebak di Rest Area angker. Orang-orang kaya semua? Ceritanya ada 5 sekawan ini, isinya semuanya Crazy Rich gitu. Mereka orang-orang kaya yang memang, ya apa ya, punya barrier sama rakyat bawah. Jadinya mereka empatinya sangat kecil. Hidup di bubble? Betul. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di ini? Kayak kondisi kita sekarang ini? Jadi cerita film ini, ya, saya nggak peduli rakyat ngapain, kayak yang penting gue happy katanya. Happy song. Happy song. Oke, ini 5 Crazy Rich. Kenapa dia bisa ada di Rest Area? Karena mereka lagi trip. Oke. Lagi trip aja, mereka lagi trip sampai akhirnya mereka anak-anak ini tuh 5 anak-anak yang sebenarnya gini. Film Rest Area tuh lebih ke menceritakan tentang payoff dari pembalasan dari ya anak-anak sombong-sombong ini. Gitu. Mereka dapat balasannya di sini. Iya, dapat balasan di sini gitu. Lo menggampangkan segala cara, lo menghalalkan segala cara, menurut lo dengan uang semuanya beres. Iya. Padahal iya memang ya. Iya, tapi kan kalau ada balasannya nanti. Iya, ada balasannya. Ya kayak gini, lo ketika menemukan sesuatu hal yang mengancam nyawa lo mau bayar berapapun lo nggak akan bisa. Karena udah nyawa lo di ujung tanduk nih gitu. Jadi horor nih? Thriller horor, ya. Ada setan-setannya? Ada. Di sini kita punya icon setan ya. Oh, setan penampakannya ada nih? Ada, bentuknya ada. Serem nggak? Hantu kresek namanya. Jadi kepalanya penuh dengan plastik. Bunyi. Hah? Bunyi. Yang nggak serok-serok juga, Cing. Bunyi. Hitam. Hitam. Kenapa gue nyaut ya? Iya. Mantap, Bang.
Ada kan gresek yang belang-belang Argentina? Iya, tahu itu belang-belang Argentina. Belang-belang Juventus juga ada kan sih? Ada ya. Belang-belang Juventus juga Ada ya. Jadi nggak serem tapi ya? Enggak serem Iya, jadinya. iya. Takutnya dikira kerupuk kan apa gimana. Ada hantu kresek. Ada hantu kresek. Ini kenapa dia berhenti di sini nih si Crazy Rich ini? Kenapa dia Karena ke sana mereka sebelum ke rest area itu, sebelum menghampiri itu, sempat mengalami tragedi di dalamnya. Oke. Ini sorry, si 5 orang ini saling mengenal. Saling mengenal satu sama Oke. lain. Dan 5-5-nya Crazy Rich itu. Jangan Oke. isinya orang-orang yang nggak punya empati. Tapi dari kita berlima, mungkin bisa diurutin gitu. Yang paling punya empati siapa walaupun sedikit. Itu karakter Lutetia. Oke, Lutetia Dia ya. jadi Zizi. Yang kedua tuh ada karakterku. Oke. Keanu namanya. Keanu. GL. Enggak. Oke. Enggak. GL Pro Nyap-nyap lagi. loh katanya kan kalau Keanu GL gitu kan. Iya. Nyap-nyap katanya. Bapak lo lihat nih. Iya. Ya kan lu ngomong gitu Iya. kan ya, bapak lo lihat nih. Iya. Terus karakter baru tuh tiga yang itu tuh isinya yang nggak ada empati sama sekali. Kayak ada si Lania Vira jadi siapa? Mia. Oke. Ya, terus habis itu ada Theo yang diperanin sama Chico Kurniawan sama Ale yang diperanin sama Julian Jacob. Nah, Ale ini ceritanya yang paling dari Crazy Rich kita berlima yang paling kayanya lagi si Ale. Itu si Julian Jacob ini gitu bentukannya. Iya. Jadi ya gitu. Jadi ini pay off dan kita tuh nggak tahu ya, menurut aku pribadi nggak pernah nonton film yang dimana peran utama yang jahat kan. Orang pengen peran utamanya kenapa-napa gitu. Kan biasanya kan peran utama pasti selamat nih gitu kan. Iya. Tapi kali ini kita sajikan peran utama akan bikin kalian kalian akan berharap kalau peran utamanya akan segera kena balasan, kena batunya Kayak gitu. kita sering nonton konten tuh kalau ada motor terus ugal-ugalan. Betul, kita kan terus ada endingnya sesuai ekspektasi Betul. netizen gitu. Iya. Oh. Nah, ini kita mau bikin kayak gitu tapi dalam bentuk dan konsep yang lebih besar. Oke, berarti lokasi cuma di rest area. Kita di jalan Harinya tol. juga cuma hari itu aja. Apanya, Cing? Oh, ininya. Timeline syutingnya Iya. ininya ya. Latar waktu syutingnya iya. Cuma hari itu doang? Jadi di hari itu kena tragedi, di hari itu juga selesai semuanya. Oh. Dan dalam satu malam itu terjadilah semua sih kejadian yang akan dirangkum dari dalam 2 jam film ini, 1,5 jam film ini. Berarti cepet dong. Tempo filmnya lumayan, pasti cepet. pacingnya lumayan cepat. Pacingnya lumayan cepat. Waktu kita syuting emang gitu, lumayan tap-tap. Tapi nggak ngilangin ininya ya, Cing. Nggak ngilangin Dinamikanya ada ya? Kayak tetap harus ada dan harus dibikin gitu. Wah, berapa lama lo kerjain ini? Malam terus dong? Iya. Syutingnya malam. Dan kebalik syutingnya. Jadi ngitus? Bukan kebalik itu. Bukan kebalik itu, Om. Bukan kebalik itu, Cing. Iya, Pak. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 12 jam? 12 jam. Gimana tuh cara membiasakan badan? Kayak jet lag rasanya, tapi beneran. Ya maksudnya kayak baru nyampe luar negeri. Saya tidurnya jadinya pas terang. Aktivitasnya pas malam berasa kelelawar. Emang kelelawar beraktivitas dia? Dia beraktivitas di malam hari kan. Aktivitasnya ngapain kelelawar? Nah, itu nggak tahu. Lo bilang itu dia malam hari, dia ngapain? Ya, Di malam hari? Kebetulan dia ketemu siapa? nggak tahu, Cing, kan nggak pernah jadi kelelawar. Iya, tapi lo tahu dia beraktivitas malam hari. Kalau di buku IPA kan begitu, Cing. Buku IPA. Buku IPA, Cing. Ilmu pengetahuan apa? Nanya. IPA, ilmu pengetahuan Dan apa? Iya. Kalau IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Paham, Cing, tiba-tiba ditembak, paham, Cing. Iya. Oh, jadi lo terbalik lah hidup nih. Iya, selama syuting itu kebalik. Berapa hari lo syuting? Kita 19 ya? 16 hari syutingnya. Itu apa ya? Normal dalam satu produksi film segitu, 16 hari. Di Indonesia jadi normal. Lo pernah paling lama syuting berapa? Durasi syutingnya, syuting days-nya berapa? 40. Lah, 39 hari. Untuk satu film? Oh iya. Oh, itu lama tuh. Untuk genre itu cepet action. Oh, action. 39 cepet. 39 hari cepat kalau action. Kalau ini standar lah. Standar di Indonesia jadi standar.
Lokasi di mana? Lokasi kita di Lokasi syuting? iya. Madiun. Rest area beneran? Rest area beneran, tol Serem Rangkas. beneran itu? Jujur serem. Lumayan. Suasananya spooky banget tapi. Kilometer berapa? Waduh, nggak tahu Cing. Si tahu tuh aku tuh. Kita syuting di tol Rangkas Bitung juga. Terus di Kebun Jagung apa? Saradan, iya. Sini nggak di kilometer Cikampek ini? Yang ada ayam goreng Ibu Ciganea? Iya, iya. Iya. Ternyata mau syuting di situ. Banyak orang tapi Cing. Kan ceritanya rest area kan sepi. Ada orang. 57. Ya di situ. Ya, ada lagunya itu. Oh, jadi di satu pindah-pindah sih ininya tempat syutingnya. Tempat syutingnya tapi itu di filmnya itu jadi satu ini. Cuma di situ aja, nggak di tempat lain. Sama tol Rangkas Bitung ya? Iya. Tol Serang, ya tol tuh Panimbang. Dia gimana taunya kalau lo cuma syuting di situ bahwa si Crazy Rich ini dulunya sebelum-sebelumnya punya kehidupan yang bahwa di sini lo lagi dibayar nih. Sebelum-sebelumnya gimana? Oh, planting ya maksudnya. Emang planting namanya itu. Iya, jadi Benar. jadi ya pasti udah pasti dong nanti di filmnya dijelasin awalannya nih anak-anak ini siapa. Tapi kan nggak di rest area juga dong. Enggak, semuanya punya kehidupan masing-masing sebelumnya. Di syutingin juga tuh. Enggak. Jadi emang by speech aja. Oh. Tapi ada backstory dari si rest area itu bagaimana dibentuknya. Itu ada. Oke. Jadi rest area ini dibangun di atas penderitaan orang-orang. Oh. Banyak lahan-lahan orang yang dimakan, banyak orang-orang yang bahkan dibunuh untuk yang menolak, udah menolak pembangunan rest area itu dibunuh gitulah. Sama si Crazy Rich. Enggak, sama eksekutornya. Eksekutor inilah yang ada hubungannya sama si Crazy Rich itu. Rich. Gitu. Oh, jadi dibahasnya di situ. Yes, payoff-nya di situ. Ada yang mati nggak? Ada. Nanti tanggal 2 Oktober lihat siapa yang mati ya, Cing. Iya. Ya kalau saya bilang sekarang nanti orang nggak jadi nonton film. Udah tahu siapa yang mati. Ya tapi kan orang pengen lihat gimana cara matinya. Kalau gue nonton di spoiler gue nggak apa-apa. Ih, tapi kan penonton Cing kan banyak. Nonton video aja. Nah, yang Encing tiba-tiba ternyata Encing doang yang suka di spoiler, yang lain nggak suka. Enggak ya, iya juga sih. Misalnya ada 300.000 penonton, ternyata Encing suka di spoiler. 300.000 nggak suka. Hilang penontonnya jadi 300.000. Oh iya, ada yang mati tapi tanggal 2 ya. Ya. tanggal 2 Oktober ya. Yes. Iya. Ini kalau sama ini PH-nya Mahakarya. Mahakarya Pictures. Ini lo pertama kali kerja sama Mahakarya? Tidak. Yang ke? Kalau film pertama kali. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah, bahkan aku sempat gabung di manajemen Mahakarya 2014. Oh, waktu itu 2013. manajemen apa? Manajemen syuting, manajemen artis. Oh, sempat gitu. Gabung di Mahakarya juga. Oh, jadi udah tahu lah. Udah kenal. Udah kenal. Jadi dari masih bocah-bocah tuh udah sama Bang Gofar udah kenal. Dia begini terus dari Begini dulu. terus. Begitu terus. Baik, kupluk Kupluk, aja. botak. Iya. Begitu Jadi ditarik atasnya kupluk lagi dalamnya. Kupluknya banyak. Makanya suka ganti-ganti kan. Diangkat gitu biru, hijau gitu. Kupluk terus emang. Iya. Sutradara siapa sutradara? Aditya Testarosa, debut film panjang pertamanya. Sebelumnya beliau adalah Sutradara video klip, sutradara iklan. Oke. Dan sudah lama juga kerja sama Mahakarya. Kalau sama lu? Pertama kali. Pertama kali. Nah, lu pertama kali di direct dia. Ini adalah film pertama dia. Ya. Tapi lu sering di direct sama sutradara-sutradara sebelumnya. Ya. Ada perbedaan nggak? Pasti dong, Cing. Setiap sutradara tuh punya bedanya masing-masing. Oh, misalnya apanya nih yang bikin beda? Yang pertama pasti how they communicate ya. Maksudnya gimana si sutradara A sama sutradara B itu komunikasi ke pemain tuh macam-macam. Ada banget pernah yang sutradaranya nggak pernah mau ngobrol langsung ke pemain. Ada juga sutradara yang emang bawaannya pengen di dekat pemain terus. Ada juga yang di tengah-tengahnya gitu kan. Ada yang antara ya udah ngobrol seadanya aja. Tapi ada juga yang kayak cuma nyampein lewat Asrada nyampein ke kita. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kalau tipikal kayak Bang Adit,
Bang Adit itu yang penting directionnya kita ngobrol dulu di tenda, terus baru kita ke set. Tapi ada juga tipikal director yang kadang udah gregetan banget mungkin ya, belum jadi direkturnya turun akhirnya ke set. Bang Adit juga kalau misalnya udah gregetan, Bang Adit turun ke set. Kalau setnya di atas? Naik ke set. Oke. Iya benar. Iya. Kalau setnya di kiri? Ya ke samping. Nyamping dia ke set, bener. Iya. Seru deh. Tapi galak gak sih sutradara ini? Kalau dulu kan terkenal ada sutradaranya galak-galak, ngomong tuh. Mungkin karena dari dulu apa namanya ya, nggak pakai gini-ginian jadi teriak, kencang. Dan juga, Cik, dulu aku ternyata, maksudnya ternyata ini pesawat lewat nggak apa-apa, Cik? Nggak apa-apa. Itu Cinemark lagi traveling biasanya katanya. Ini karena dekat Halim. Oh, Halim. Halim 9 bulan. Hamil. Oke. Hamil. Ya, lanjut ya. Dulu itu kenapa sutradara cenderung marah, galak? Karena kan dulu sistemnya kan roll kan, film kan. Dan katanya mahal kan. Kalau salah, kan. lo rugi. Salah, juga. langsung ruginya langsung satu roll itu habis. Itu yang bikin mungkin marah. Kalau sekarang jarang sih pemain yang marah. Karena udah pakai hati. Iya. Saya udah kedengeran sono. Iya, udah marah. Mungkin dulu kan marah-marah juga nggak. Iya, tapi kan tetap aja pas di hati, anjing lu katanya gitu. Tapi di hati, kan matiin. Dimatiin. Anjing lu. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran juga. Iya. Tapi gitu jadinya. Tapi kalau sekarang juga, tapi pernah sempet kok juga. Dapat pesawat lagi, dapat sutradara yang galak. Dapat. Lo sempet dapat. Iya, dapat. Sinetron kan galak kalau sinetron. Iya. Aman tapi akunya. Nggak dia galak mah, bawa bercanda aja. Atau nggak kalau misalnya emang dianya galak, galakin balik. Maksudnya lu galak dasarnya apaan? Dasarnya gue sutradara. Dan gua nggak bisa digalakin, kenapa? Dasar gue pemain. Gitu balasannya, Cing. Gitu ya. Kalau gitu gue gitu dulu. Digalakin. Nggak bisa, lu jangan galak sama gue karena gue dasar gue pemain. Bahkan kalau sekarang lu boleh aku bilang sama direktur yang galak tuh apa kalau FTV sinetron kan, Bang, lu kalau mau marah tuh nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa, asal lu tahu kalau pemain lu salah. Jangan asal gitu. Maksudnya kan kadang kan ada juga beberapa oknum-oknum ya gitu ya, jangan dipukul rata nih. Ada juga oknum-oknum yang ngerasa, oh gue marah-marah aja biar kelihatan gue dominan. Iya. Enggak, sebenarnya kan jangan kayak gitu juga. Tanpa lu harus kayak gitu juga lu udah posisi lu aja itu udah dominan lo gitu. Si sutradara itu nggak perlu lagi lo tunjukin gitu maksudnya, Cing. Iya. Tapi sekarang ya lo kan mulai udah cukup lama lah, belasan tahun. Lo ngeliatin ada perubahan budaya dalam produksi film nggak? Banget. Sistem kerja sih yang paling kelihatan beda sekarang. Walaupun masih tetap ada yang barisan-barisan pulang pagi. Tapi kalau dulu kan emang hampir setiap produksi itu pulang tuh kayak nggak sah syuting kalau nggak pulang pagi gitu. Nggak sah syuting kalau nggak ngeliat matahari lagi gitu. Iya. Kalau sekarang udah rata-rata PH udah pada syuting sehat ya? Maksimal jam 12, callingan jam 9 pagi. Berarti kan kita punya waktu istirahat sekitar 8 jam. Iya. Cukup lah gitu. Dan si rest area ini juga sehat? Alhamdulillah sehat. Karena muter. Dari jam 6 sampai jam... Even mungkin secara waktu, gila sampai pagi syutingan. Iya, kan mulainya sore. Oke. Iya. Lu udah nonton belum? Jujur belum. Lo terbiasa nonton sebelum premier atau? Sebelum. Tes DCP dulu. Nonton. Yang pertama buat ngeliat hasilnya. Yang kedua buat ngingetin lagi jalan ceritanya. Karena kan pasti ada yang kita lupain juga kan selama syuting, apalagi ini syuting udah hampir setahun lebih, 2 tahun ya. Ini? Lama ya? Ya. Belum nonton juga nih? Belum. Bulan depan rencananya. Bulan depan udah tayang dong? Ini tayang kapan sih? Ini Agustus. September ya. Iya. Jadi lo tonton sebelum filmnya tayang di bioskop. Oke. Iya. Lo asam lambung kayaknya ya? Gitu-gitu terus. Lapar sih. Asam lambung kalau lapar mah nggak bisa. Enggak sakit perutnya tapi lapar. Nggak harus sakit asam lambung itu. Lah, aku biasanya asam lambung sakit sih. Nah itu asam lambung. Tapi ini nggak sakit. Hah? Iya, maksudnya lo tanda gesur-gesur orang punya asam lambung itu. Oh iya, tapi aku asam lambung. Iya. Nggak perlu lagi sakit nih sekarang. Iya.
Ya, emah itu sih. Wah ya. Iya. Emah tuh asam lambung juga sih ya. Iya. Nggak tahu dah. Tapi teman-teman gue yang punya gestur kayak lo, itu asam lambung. Jadi makanya karena gue juga suka mendiagnosa orang ya. Dari gesturnya gitu. Wah ini gestur-gestur orang asam lambung nih, tinggal gue smash. Umpan lambung. Kalau di lambung baru di smash, cing. Iya. Kuning kan, kalau mau di smash kuning. Kalau asam lambung. Asam kuning. Oh iya. Ini panjang ya, ini asam kuning. Iya. Ya, kalau mau smash nunggu kuning. Kalau smash Bisma sama Morgan. Tapi kan sekarang Morgan udah nggak di smash. Solo karir, Udah jadi solo. Morgan tunggal. Morgan. Iya. Iya. Tuh, dipanggil nyaut terus tuh ke Morgan. Morgan, oi. Iya, Morgan. Oh. Iya. Dia main film apa ya Morgan? Oh iya. Pengepungan di Bukit Duri. Oh iya baru. betul. Iya, pengepungan di Bukit Duri. Such a great performance. Keren. Oke, terima kasih Jil. Sama-sama, Cing. Sudah hadir di sini, sehat terus. Amin ya Allah. Mudah-mudahan cita-cita jadi psikolog tercapai. Amin ya Allah. Filmnya juga tambah sukses. Semoga aku bisa punya kesempatan kerja bareng sama Cing Abdel. Masya Allah ya. Sumpah, lebih pengen banget beneran. Tolong produser film komedi. Ya, gue jadi bapak ya. Ya, jadi please jadi anaknya Cing Abdel. Demi Allah pengen banget. Demi Allah nih, sumpah pengen banget. Lu pengen mamanya siapa kira-kira ya? Kira-kira ya, kalau lo jadi anak gue nih supaya orang tuh nontonnya, lah kok bapaknya begini, anaknya begini gitu. Ini supaya ada nih gradasinya nih, lo, nyokap, bokap. Ceritanya ibu meninggal, Cing. Iya, tapi siapa yang Ya, pas? nggak usah diceritain, kan nggak semua hal harus diceritain, Cing. Gue jadi duda. Iya, Duda kaya raya ah, yang emang punya anak tunggal, cowok tapi rebel. yang nggak mau diwarisin. Iya. Kalau lo belum kawin, Betul. lo Udah ketemu ceweknya, gue naksir juga. Iya, itu juga, Cing. Setuju, tapi kayaknya option lain aja, Cing. Atau aku naksir ceweknya, Cing naksir maknya. Atau lo naksir ceweknya naksir gue. Maknya dia naksir gue. Gitu deh. Papa Liut lah ini jadi. Suka. Ya. Suka. Pokoknya apapun itu, please lah. Aku sama Cing Abdel, guys. Mirip tau. Aku sih oke, lo siapa tapi? Oke, aja. Oke, Jil, terima kasih ya. Sama-sama, Cing. Ya, sukses selalu. Jangan lupa tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Di bioskop sudah bisa disaksikan Rest Area. Sip. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.